Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, kami dari Visuara Team, saya Ila dan kedua rekan saya Amru dan juga Aida. Dalam kesempatan yang luar biasa, kami akan memaparkan analisis strategi pada PT Pancabudi Idaman atau PBID dalam menstabilkan profit, people, dan juga planet melalui green loop dan juga inovasi daur ulang. Tujuan dari analisis ini tentu untuk menekan produksi limbah plastik yang kini terus meningkat dan berpotensi untuk mencemari lingkungan. Dengan melibatkan UMKM, bank sampah, dan juga konsumen, diharapkan strategi ini mampu untuk menjaga profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Keberhasilan strategi ini mampu mendorong PBID untuk menjadi role model bukan hanya di kancah nasional tetapi juga di kancah internasional. Tujuan ini selaras dengan adanya tantangan yang kini dihadapi oleh PBID. Yang pertama, PBID sedang dilema terkait dengan kestabilan profitabilitas di tengah isu keberlanjutan yang semakin tinggi. Lalu, pasokan dan juga kualitas resin daur ulang masih belum stabil sehingga memunculkan degradasi mutu produk pada campuran resin. Perkembangan teknologi yang semakin pesat juga memunculkan resiko persaingan teknologi yang semakin ketat dan juga resiko greenwashing yang semakin tinggi. Pada permasalahan ini, Visuara Team merumuskan 4 strategi utama. Yang pertama ada green loop buyback plastik, ada ekspansi fasilitas daur ulang, memformulasikan resin 80/20% virgin versus recycle, dan juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk membranding dan memperkuat citra serta reputasi perusahaan. Analisis ini didukung menggunakan metode SWOT, di mana PBID memiliki strength atau kekuatan pada jaringan distribusi yang luas, reputasi merek yang kuat, dan juga pengalaman yang panjang pada industri plastik. Selain itu, inisiatif Green Loop by BPID menjadi langkah awal untuk menuju ekonomi sirkular yang memberikan nilai tambah kompetitif. Namun, di sisi lain, PBID juga memiliki kelemahan tersendiri. Yang pertama, ketergantungan yang tinggi pada resin berbasis fosil atau virgin resin. Selain itu, konsistensi kualitas resin daur ulang ini masih rendah akibat adanya kontaminasi dan juga kurangnya standarisasi perusahaan. Namun, PBID juga dapat memanfaatkan secara maksimal peluang-peluang yang ada di pasar. Saat ini, masyarakat tengah memiliki kesadaran yang tinggi dengan adanya produk ramah lingkungan. Selain itu, adanya dorongan regulasi terkait Extended Producer Responsibility atau EPR, dan juga kemasan berlabel hijau ini sangat terbuka luas di pasaran saat ini. Namun tentunya PBID akan mengalami ancaman tersendiri pada pasar. Yang pertama, fluktuasi harga minyak dunia yang memengaruhi biaya bahan baku, adanya potensi pesaing dengan teknologi daur ulang yang lebih maju dibanding dengan teknologi yang saat ini dimiliki oleh PBID. Selain itu, ketidaksesuaian komunikasi publik akan memunculkan risiko persepsi greenwashing di tengah implementasi strategi yang dijalankan. Baik, di sini kami sudah merancang beberapa strategi yang dapat diadopsi oleh PBID untuk menerapkan skema triple bottom line. Pertama-tama, untuk strategi people-nya, dari segmen konsumen, kami rasa perlu dilakukan edukasi publik melalui platform media sosial mengenai perjalanan limbah plastik pasca konsumsi agar konsumen merasa lebih terlibat dan juga lebih terbuka akan dalam menuju transisi ke ekonomi sirkular. Lalu untuk yang UMKM dan juga mitra pengepul, kami menawarkan skema buyback dengan floor price yang menjamin harga yang tetap. Skema ini juga dapat mengurangi fluktuasi pasar sekaligus mensejahterakan pelaku UMKM dan juga bank sampah yang akan menjadi rantai pasok bagi PBID itu sendiri. Yang kedua, dari segi strategi planet, yang pertama kami melakukan pengurangan limbah plastik melalui skema Green Loop by PBID dengan mengintegrasikan PCR atau Post Consumer Recycle dan juga PIR atau Post Industrial Recycle. Itu untuk mengurangi limbah plastik sekali pakai yang akan berakhir di TPA atau di lingkungan itu sendiri. Lalu yang kedua, kami melakukan ekspansi lingkungan fasilitas hijau dengan pembangunan fasilitas daur ulang yang modern dari segi sorting, washing, shading, palletizing, dan juga QC lab yang memungkinkan pengolahan limbah plastik menjadi lebih beragam. Lalu yang ketiga, kami melakukan inovasi sirkular, yaitu dengan melakukan diversifikasi bahan baku yang memungkinkan terciptanya resin daur ulang dengan kualitas tinggi yang akan mendukung transisi menuju ke industri yang rendah emisi. Nah, lalu yang terakhir ada dari strategi profit. Dari segi profit, kami melakukan diversifikasi resin, yaitu penerapan campuran antara virgin resin dengan recycle resin dengan perbandingan 80/20. Yang 80 ini virgin resin, yang 20 ini recycle resin. Hal ini tuh dilakukan dengan harapan
Hal tersebut akan mampu untuk menjaga kualitas produk sekaligus menekan biaya operasional. Lalu yang terakhir, kami melakukan branding and value creation dengan optimalisasi media sosial. Tentu akan memperkuat citra PBID itu sendiri untuk menjadi pionir dari ekonomi sirkular, serta menarik segmen pasar eco-conscious dan juga meningkatkan daya saing di level nasional maupun internasional. Selanjutnya, tim kami telah merumuskan jangka waktu guna menerapkan strategi triple bottom line tersebut. Di antaranya ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada jangka pendek, dengan kurun waktu 0-6 bulan, PBID akan mulai menguji coba pencampuran resin virgin dengan resin daur ulang menggunakan skala perbandingan 80:20, serta membuat desain bisnis untuk buyback plastik pada aspek people-nya. Kemudian pada aspek planet, PBID memulai kemitraan dengan bank sampah, UMKM, dan konsumen, serta membuat edukasi publik melalui konten pada sosial media. Kemudian pada aspek profit, PBID akan mulai mengumpulkan post-consumer recycle atau PCR dan post-industrial recycle atau PIR secara terstruktur, serta melakukan pilot daur ulang kecil untuk menekan potensi limbah plastik lepas pada lingkungan. Kemudian, pada jangka menengah dengan kurun waktu 6-18 bulan, PBID memulai strategi pembangunan fasilitas daur ulang seperti sorting, washing, dan pelletizing, serta meningkatkan skala produksi komersial produk 80:20 pada aspek people. Sedangkan pada aspek planet, PBID mulai meningkatkan skala kemitraannya dengan bank sampah, UMKM, dan konsumen. Kemudian, pada aspek profit, akan dilakukan peningkatan kapasitas pengolahan limbah PP, PE, PET, dan limbah multilayer. Yang terakhir, pada jangka panjang dengan kurun waktu 18-36 bulan, akan dilakukan peningkatan efisiensi bahan baku dengan uji coba 50:50, serta mencapai target potensi penetrasi pasar ekspor. Pada aspek planetnya, PBD akan mencapai peningkatan reputasi brand dan semakin dikenal sebagai pionir sirkular ekonomi, serta melakukan pemasifan partisipasi komunitas dan konsumen dengan program buyback plastik. Kemudian yang terakhir pada aspek profit, PBID mengimplementasikan teknologi lanjutan seperti optical sorter, depolimerisasi, dan pirolisis, serta pencapaian target bahwa volume limbah berkurang secara signifikan. Selanjutnya ada risiko yang dihadapi dari penerapan strategi Green Loop by PBID. Di antaranya, risiko dari program buyback dan sirkular ekonomi. Yang pertama, rendahnya partisipasi dari mitra eksternal serta plastik pasca konsumsi yang seringkali terkontaminasi, mengakibatkan biaya pembersihan meningkat dan kualitas resin daur ulang menurun. Selain itu, keberlanjutan dan permintaan produk pada pasar akan menurun akibat belum adanya standar mutu yang konsisten dan maupun kepastian regulasi. Selanjutnya, ada risiko dari program ekspansi kapasitas daur ulang dan pembangunan fasilitas baru, yaitu akan menambah biaya investasi serta ancaman underutilization apabila pasokan limbah tidak stabil. Selain itu, dampak lingkungan baru mungkin saja muncul akibat adanya penggunaan energi, air, dan juga limbah residu. Kemudian yang terakhir, penerapan program diversifikasi bahan baku melalui pencampuran resin virgin dengan resin daur ulang dapat menurunkan sifat mekanik dari produk itu sendiri. Penggunaan zat aditif tambahan pun akan menambah biaya produk, sehingga akan menekan margin apabila konsumen tidak mau membayar lebih. Yang terakhir, risiko timbulnya persepsi greenwashing oleh publik apabila praktik di lapangan ternyata tidak sesuai dengan branding yang dipromosikan, serta kampanye digital yang gagal mencapai target audiens. Dengan demikian, berdasarkan analisis yang dilakukan, PT Pancabudi Idaman memiliki peluang besar untuk menjaga profitabilitas sekaligus menjawab tantangan keberlanjutan melalui penerapan strategi Green Loop, ekspansi kapasitas daur ulang, diversifikasi bahan baku dengan komposisi 80:20, serta optimalisasi branding di media sosial. Keempat strategi ini mampu menyeimbangkan aspek profit, people, dan planet dengan orientasi jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Namun, keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada partisipasi pemangku kepentingan, stabilitas pasokan limbah plastik, efektivitas pengelolaan investasi, serta konsistensi dalam membangun citra keberlanjutan agar terhindar dari risiko greenwashing. Demikian presentasi dari kami, Visiora Team, mengenai strategi keberlanjutan PT Pancabudi Idaman dalam menyeimbangkan profit, people, dan planet melalui Green Loop dan inovasi daur ulang. Kami percaya bahwa ide ini tidak hanya relevan, tetapi juga solutif dalam menjawab tantangan yang ada saat ini. Atas waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.